pagi teman-teman, apa kabarnya? Nah, di sini aku, Lose Monik, dan juga Nathan. kita akan ajak teman-teman untuk ibadah bersama ya di pagi hari ini. Nah, sebelum kita dengerin firman Tuhan, kita mau nyanyi bareng dulu ya. Kita nyanyi satu buah pujian, bersyukurlah kepada Tuhan. Kita mau selalu belajar untuk bersyukur sama Tuhan untuk segala apapun keadaan yang kita alami. Datanglah ke baik. Datanglah ke baiknya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya. Dengan hati bersyukur rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, balasannya untuk selamanya. Kasih setianya, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, balasannya untuk selamanya. Kasih setianya, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, balasannya untuk selamanya. Kasih setianya, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, balasannya untuk selamanya. Kasih setianya, balasannya untuk selamanya. Kasih setianya. Teman-teman, kita berdoa dulu ya. Saya akan pimpin kita dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kasih setia Tuhan yang masih terus kami rasakan sampai hari ini. Kami bersyukur kami boleh menikmati berkat-berkat Tuhan melalui setiap hal yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Dan saat ini Tuhan, kami juga bersyukur masih boleh diberikan kesempatan untuk beribadah. Tuhan berkati setiap kami dalam ibadah online di hari ini. Berikan kami sukacita, berikan kami hati yang terus terarah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah teman-teman, di sini Lose Monik kan lagi bareng nih sama Nathan. Kita mau ngobrol-ngobrol yuk tentang keadaan Nathan selama pandemi COVID-19 ini. Nathan, gimana nih kabar kamu? Halo Lose, kabarku baik-baik aja, sehat-sehat aja. Ya, puji Tuhan ya kalau kabarnya sehat-sehat. Wah, nggak kerasa nih, kayaknya udah masuk bulan ketiga ya kita di rumah. Ih, gak kerasa gimana lah Lose. Padahal di rumah aku udah bosan banget, lama banget rasanya. Wah, emang kamu bosan ngapain aja kamu di rumah? Bangun tidur, tidur lagi. Tapi ya gak cuman itu Lose. Ya makan, main game, ngerjain tugas, habis itu ya tidur lagi. Oh iya, pantas bosan. Ya semua udah kulakuin untuk menghilangkan kebosanan ini. Tapi tetap aja gitu loh Lose. Sebenarnya tugasku banyak, tapi ya males aja ngerjain tuh rasanya. Mending aku main game sama nonton One Piece. Udah sampai episode 700. Jadi aku suka begadang deh. Lah, kalau kamu nonton, kalau kamu main games, terus kapan kamu kerjain tugasnya? Ya gitulah, biarin aja tugasnya numpuk. Oh iya Lose, aku ngerasa cemas dan takut nih akhir-akhir ini. Kenapa kamu cemas dan takut? Nah, kemarin kan aku ada keperluan untuk keluar rumah untuk beli sesuatu. Nah, terus kulihat di jalanan rame banget. Pokoknya antara jam 3 sampai jam 5 tuh, wah ramenya nggak karu-karuan itu rasa. Nah, tuh apa orang-orang di sana nggak takut ya? Aneh loh, padahal
pemerintah udah nyuruh di rumah aja supaya pemaparan virus corona tidak semakin parah. Apalagi kan juga akhir-akhir ini orang lihat berita udah pada dibukain mal-mal, jadi semakin takut apa nantinya virus corona makin menyebar dan makin dekat ke lingkungan rumahku loh, apalagi kan juga rame kayaknya nih di dekat-dekat rumah nih, orang pada ngumpul-ngumpul, padahal ya cukup mengerikan juga. Ngelihat beritanya kok makin naik daripada orang yang kena sakit corona, itu ngeri banget rasanya loh gitu. Kapan ya semuanya kembali seperti dulu, gak usah di rumah lagi, kita sekolah seperti biasa. Bosan banget deh pokoknya di rumah aja, mending di sekolah main sama teman-teman, kita keluar main bareng-bareng, kemana pergi bareng-bareng. Pokoknya apa-apa yang bisa kita lakukan di luar rumah lah, bosan banget pokoknya. Oh, jadi gitu yang kamu rasain. Iya gitu. Sebenarnya ya Nathan, kalau kamu tanya kapan sih semua akan berlalu kembali seperti biasa, Lause sendiri juga nggak tahu jawabannya. Nah, karena ini kan masalah global ya, maksudnya penyakit wabah yang terjadi secara global dan juga dampaknya itu besar gitu loh. Dampaknya terhadap pendidikan, terhadap ekonomi, lain sebagainya. Nah, kalau ngomongin keadaan kamu ya, yang bosan, yang sedih, yang cemas, yang gelisah, lain sebagainya, Lause jadi inget deh sama satu tokoh Alkitab yang namanya Daud. Kamu inget gak? Waduh. Kenapa Daud? Apa dia kena COVID? Ih, bukan. Daud gak kena COVID, Nathan. Nah, Daud itu kan manusia biasa ya. Yang namanya manusia, kadangkala kita ngerasa gelisah, sedih, cemas seperti yang kamu rasain tadi. Ataupun kamu juga tadi ngeluhkan dengan kebosanan kamu. Nah, Daud juga sebagai manusia biasa, dia juga pernah ngalamin yang namanya gelisah, sedih, cemas, ataupun dia ketakutan terhadap masalah yang dia hadapi. Nah, tekanan hidup yang dia alami itu membawa dia ke dalam perasaan yang gelisah lah seperti itu, kayak cemas gitu. Nah, perasaannya itu membawa dia akhirnya mendatangkan tekanan terhadap jiwanya. Seperti itu, Nathan. Nah, di dalam kondisi Daud yang gelisah seperti tadi ya, Daud datang sama Tuhan. Daud datang, dia berdoa sama Tuhan. Nah, sekarang kita mau baca sama-sama ya. Ada di Mazmur pasal 43. Baca sama-sama Lause ya. Mazmur 43 ayat 5. Teman-teman di rumah boleh buka ya. Mazmur 43 ayat 5. Dari mengapa? 1, 2, 3. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Nah, Nathan dan teman-teman semua yang di rumah, Mazmur 43 ayat 5 ini, di sini Daud itu seakan-akan bicara kepada dirinya sendiri dan juga kepada Tuhan. Dia bilang, kenapa kamu gelisah, hai jiwaku gitu ya. Mengapa engkau gelisah dalam diriku? Berharaplah sama Tuhan. Nah, karena Tuhan itu penolong. Nah, Nathan dengan teman-teman semua, Daud kenal betul tuh siapa Tuhan Allah yang dia kasihi. Tuhan Allah yang akan menolong dia, Tuhan Allah yang akan melindungi jiwanya, Tuhan Allah yang akan memberikan ketenangannya. Sehingga di Mazmur ini kita melihat seruan Daud kepada Allah di dalam kegelisahannya. Nah, doa ini mengubah kegelisahan Daud menjadi suatu iman yang percaya sama Tuhan. Makanya dia bilang, berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, karena Allah itu penolongku, Allah itu Allahku, seperti itu. Nah, karena di dalam Allah dia bisa bersuka cita dan dia juga bisa bergembira. Nah, kayak kamu tuh tadi bilang, kapan sih Lause kita bisa jalan seperti normal nih? Gak usah perlu lagi sekolah online, sekolah minggu online kayak gini dan lain sebagainya. Nah, itu tandanya kamu kan pasti butuh kepastian ya. Butuh
jawaban lah istilahnya yang menenangkan jiwa kamu supaya nggak gelisah dan mungkin bisa sukacita lagi. Nah, kalau Daud tadi, Nathan, yang dilakukan dia adalah datang sama Tuhan, dia berdoa, menceritakan keluh kesahnya kepada Tuhan dan berpengharapan, beriman sama Tuhan. Nah, sekarang memang kondisinya kan memang nggak stabil nih. Banyak hal yang berubah drastis seperti itu. Kita juga nggak bisa ketemu dan kumpul sama teman-teman kita kayak biasa. Tapi sebenarnya semua hal yang terjadi itu kita masih harus bersyukur loh. Kita masih harus terus bersyukur. Karena sekalipun keadaannya sulit dan tidak menyenangkan, kita masih terus bisa merasakan Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Tuhan masih memelihara hidup kita sampai hari ini. Nah, Nathan, sebenarnya lebih enakan ngeluh atau bersyukur sih? Gak tahu loh, Gini ya, kalau kita ngeluh, meratapi kesusahan kita, gelisah, cemas, itu yang ada kita itu semakin malas-malesan, semakin capek, pusing, bahkan mungkin kita akan stres kayak gitu. Tapi kalau kita bangkit dari keadaan, kita belajar untuk bersyukur, kita belajar untuk bersukacita, kita pasti bisa melewati keadaan. Kita pasti bisa menang dengan keadaan. Nah, kalau kita punya hati yang gembira, hati yang selalu bersyukur, kita akan jauh lebih mudah menghadapi semua kesusahan kita. Kita juga punya pikiran yang baik, yang akan lebih tenang untuk menghadapi masalah ataupun apapun juga lah seperti itu. Nah, menurut kamu nih Nathan, apa sih yang masih bisa kamu syukuri di saat-saat seperti ini? Bersyukur masih sehat, juga papa mama masih juga sehat. Kita sekeluarga tidak ada yang terkena COVID, masih bisa makan, dan yang lain-lain lah loh, Oh iya, aku jadi ingat tuh satu ayat. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Lupa lanjutannya lah, Nah, iya ayat itu. Ayat itu ada di 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Ada juga tuh sebelum-sebelumnya. Kita buka ya, teman-teman. 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Yuk kita baca bareng-bareng ya, Nathan. 1 2 3. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, itu firman Tuhannya tadi. Sama kayak pujian kita tadi, bersyukurlah kepada Tuhan. Nah, itu kan ngajak kita untuk selalu mengucap syukur untuk segala keadaan yang ada. Nah, Nathan dan adik-adik, teman-teman semua yang di rumah, Lose mau kasih tips-tips nih untuk kita ketika di dalam keadaan sedih, keadaan sulit, apa yang harus kita lakukan? Mau tau nggak? Wow, apa tuh Lose? Nah, tips-tipsnya ada berapa ya? Ada 4 deh. Yang pertama, pasti ya teman-teman, kita semua pernah ataupun mungkin lagi ya, sedang mengalami kesedihan, kesusahan, ataupun apapun lah yang teman-teman rasain. Nah, tips yang pertama adalah tulis keluh kesah. Tulis keluh kesah. Nah, kamu belajar untuk menulis apapun yang kamu rasain. Entah itu marah, kecewa, kesel, atau keluhan-keluhan kamu deh, kamu tulis. Nah, tapi kan ada ya orang yang gak suka nulis ya. Kamu suka nulis gak? Suka kalau. Nah, ada orang yang gak suka nulis, kita bisa rekam. Jadi kita ambil handphone kita rekam tuh. Kita rekam, ya ceritain aja apa yang kamu rasain, kayak gitu. Nah, itu pasti bisa menolong kita untuk lebih lega. Nah, yang kedua itu nyanyi. Teman-teman percaya deh, ketika kita bernyanyi, mengeluarkan suara kita, itu bisa menolong kita juga untuk lega dengan perasaan-perasasaan itu. Nah, kita bisa nyanyi lagu-lagu yang kita senang, lagu-lagu yang buat kita sukacita, entah itu lagu-lagu tentang hati yang gembira adalah obat. Ya, lagu itu bisa, entah lagu apapun lah yang buat kamu tuh lebih semangat. Itu yang kedua, nyanyi. Yang ketiga itu hitung berkat.
Nah, kayak tadi tuh, Lause Monik tanya sama Nathan, apa aja sih yang bisa jadi yang kamu rasa itu berkat Tuhan di masa-masa seperti ini. Nah, teman-teman, ketika kita belajar untuk hitung berkat, itu akan menolong kita untuk bersyukur, menolong kita untuk menerima keadaan. Misalnya aja, bisa bangun di pagi hari, masih bisa ketemu mama papa, masih bisa main games, masih bisa nonton drakor. Ya itu kan berkat-berkat yang Tuhan kasih ya, melalui waktu yang Tuhan sediakan, melalui orang tua yang menyediakan semuanya buat kita. Nah, yang keempat ini yang terpenting dan seringkali kita juga lupa, yaitu adalah berdoa dan baca firman. Nah, Lause mau ngajak adik-adik semua, teman-teman semua di rumah, Nathan juga sama Lause, untuk kita selalu berdoa dan baca firman Tuhan. Satu firman Tuhan yang kita baca setiap hari. Apa aja tadi, Nathan? Mengucap syukurlah dalam segala hal, dan seterusnya tadi masih lupa. Bukan, itu tadi ayatnya, mengucap syukur. Nah, tipsnya. Yang pertama, tulis atau rekam keluh kesah kita semua di dalam buku atau rekam pakai HP. Yang kedua, bernyanyilah. Siap. Yang ketiga, hitung berkat-berkat yang kita miliki. Dan yang terakhir yang paling penting adalah terus berdoa dan membaca firman. Oke, jadi gitu ya teman-teman ya, tips-tips sederhana yang Lause bisa sharingkan buat kita semua. Nah, teman-teman semangat ya, sekalipun di rumah aja kita tetap semangat, tetap kreatif, kalau bisa tetap belajar, tetap lakukan sesuatu yang menyenangkan. Buat hobi teman-teman, entah apapun deh, bantu orang tua juga jangan lupa ya. Nah, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Berkati. Bye-bye. Nah, bersyukur ya kita bisa dengar firman Tuhan. Nah, sekarang kita mau berdoa. Yuk, silakan. Nathan nih mewakili teman-teman di rumah untuk berdoa firman Tuhan. Oke, mari kita bersama-sama berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas segala berkat yang telah Kau berikan pada setiap kami. Kami dapat mendengarkan firman-Mu, kami dapat belajar untuk kami bisa mengucap syukur dalam keadaan kami walaupun di tengah-tengah ketidakpastian ini. Dan biarlah kami diberikan hati yang selalu terus mengucap syukur, dan ajarlah kami agar kami bisa melakukan tips-tips yang telah diajarkan oleh Lause Monik. Terima kasih Tuhan, Kau yang akan memberkati kami dalam kehidupan kami dan juga dalam setiap pekerjaan yang kami lakukan, dan kiranya kami juga dapat menjadi berkat dalam apapun yang kami kerjakan walaupun di tengah-tengah kami yang di rumah saja. Biarlah kami juga dapat semakin rajin dan semakin terus mengucap syukur pada Engkau. Kami mengucap syukur dan berdoa, haleluya, amin. Amin. Oke adik-adik, terima kasih udah bareng-bareng kita ibadah hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua ya. Tuhan berkati. Bye-bye.